akan selalu update dengan historical data yang terbaru, sehingga analis atau vibration analyst yang akan lebih mudah memfilter out mana yang memang ada indikator problem maupun mana yang memang semua dari parameter yang ada itu normal-normal saja. Dan as visual kita bisa lihat merah, kuning, hijau atau orange gitu ya untuk aplikasi seperti ini. Dan kalau untuk settingannya sendiri kita bisa aplikasikan tidak harus semua gitu ya. Misalkan yang berubah hanya satu equipment, kita cukup klik di satu equipment. Kita mau punya referensi di data tertentu gitu ya, di range frekuensi di tanggal tertentu dan seterusnya, sehingga kita akan lebih mudah. Dan untuk definisi thresholdnya tadi pun kita bisa adjust gitu ya, di apa namanya disesuaikan gitu. Terlalu sensitif nih semuanya jadi merah gitu ya, tapi ya kita juga sebenarnya lebih bagus gitu ya kalau banyak awalnya gitu ya. Tapi kalau terlalu sering gitu ya, kita bisa juga adjust dengan thresholdnya mau berapa jauh gitu ya dari historical data. Dan kalaupun memang kita mau naikkan gitu ya, atau kita mau turunkan, misalkan kita mau turunkan alarmnya, kita bisa turunkan alarm untuk masing-masing dari point measurement ini. Jadi ini misalkan yang di atas ini 0,8 gitu ya Pak, kalau saya geser, ya merahnya itu kita bisa adjust gitu ya. Sekarang trennya kita bisa adjust, kuningnya jadi atau merahnya jadi 0,4 dan seterusnya. Jadi memang ini sangat kita bisa adjust juga. Nah, mungkin ini webinar yang kita sharing di hari ini. Jadi bagaimana menerapkan alarm dengan lebih baik, tidak hanya dari overall vibration, kita bisa dari parameter yang lain, peak dan seterusnya. Kemudian kita in advance kita menggunakan band frekuensi gitu ya, band alarm, dan kita bisa aplikasikan dalam waktu yang cepat sehingga vibration analyst akan lebih punya waktu untuk melakukan memfilter out mana yang memang kondisi normal atau ada indikasi anomali dari trend vibration secara historical data. Oke. Itu series pertama untuk webinar BetaVIP dari TPM. Kita lanjut pertanyaan atau oke, kalau ada pertanyaan silahkan Bapak-Bapak. Kalau pertanyaan yang lain yang lebih detail tidak terkait dengan alarm, mungkin nanti kita bisa jawab di seri-seri selanjutnya. Jadi hari ini kita fokus di bagaimana mengutilisasi alarm dan ya, sehingga vibration analysis itu akan lebih mudah, lebih punya waktu gitu ya. 90% waktunya bisa fokus mana-mana yang menjadi concern gitu ya, tidak memitilin satu persatu spektrumnya perubahannya gimana sih, tapi kita bisa lihat langsung dari trennya tadi. Jadi kita bisa langsung lihat kira-kira yang menjadi perubahan dari masing-masing tren itu di parameter yang mana, di frekuensi yang mana, frekuensi unbalance kah, frekuensi terkait dengan bearing, terkait dengan high frekuensi gitu ya. Ini misalkan enveloping dan lain-lain. Oke. Oke, coba. Oh iya. Coba kita lihat pollingnya. Gimana? Mungkin dari Mbak admin. Ya, di end boleh, di end. Coba kita lihat secara overall gitu ya, polling untuk yang sudah kita isi dari teman-teman. Oh, sudah muncul ya? Oke, sudah muncul. Jadi ini ya, tadi masih banyak yang menggunakan ISO standar gitu ya, padahal kita punya opsi juga kita menggunakan referensi baseline dengan ya metode yang cukup baik. Kita bisa lihat juga bahwa kalau ada tren gitu ya, kita bisa melihat perubahannya di tren tersebut. Kemudian selain overall vibration tadi seperti crash factor, peak, itu juga kita bisa gunakan sebagai referensi data kita untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi di area vibration. Jadi ini hampir ya sudah banyak yang menggunakan, tapi apakah memang itu diupdate gitu ya, misalkan setelah overhaul ini kan patternnya berubah gitu ya.
kemudian mungkin habis penggantian komponen baru gitu ya, historical pattern-nya berubah dan seterusnya, apakah terupdate dan seterusnya. Jadi itu pun selalu harus di update gitu ya. Kemudian statistical alarm, kita melihat historical data, alhamdulillah sudah 70% menerapkan. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini referensinya atau dasar teorinya adalah statistical data. Jadi melihat historical data, berapa data sebelumnya, kemudian distatistikkan dan nanti dibikin ingin deviasinya berapa persen dari historical data, dan dilakukan dalam waktu yang cepat gitu ya, terorganisir dengan cepat gitu ya. Ribuan data tadi hanya dalam waktu 1 menit saja. Maaf, 1 menit ya, 1 detik saja gitu ya, in second. Oke, kemudian apakah menerapkan band alarm? Ya, dan 50% iya, 50% tidak. Dan yang perlu kita cermati adalah apakah band alarm ini terupdate dengan kondisi yang terbaru gitu ya, dengan historical data yang baru, apakah memang kita pakai referensi yang, apakah kita bisa pakai referensi yang lama gitu ya, misalnya alarm yang lama ya. Dan kalau kita bisa terapkan gitu ya, terupdate, akan jauh lebih baik lagi. Ya, semoga informasi ini bisa memberikan referensi dari Bapak Ibu dan preferensi apakah memang kita bisa aplikasikan ya, alarm ini secara efektif gitu, baik itu dari overall vibration, parameter yang lain maupun band frekuensi. Dan sehingga analis vibration bisa fokus, bisa memfilter mana yang memang dia fokus dan dia harus melihat data yang mana gitu ya dari statistical, historical alarm dan band alarm ini. Oke. Oke, ini saya saya ambil 3 saja ya. Nanti selanjutnya akan diinfokan atau dijawab di tempat lain. Oke, saya ada temuan ketika cek vibration, overall vibration masih normal, tapi ada noise. Dilihat dari enveloping, muncul frekuensi BPFO dan BEP setelah ganti bearing, motor noise hilang. Pertanyaan, kenapa overall vibration normal tapi bearing sudah ada masalah atau defect? Nah, seperti tadi Pak, bahwa ya kalau kita berbicara terkait dengan vibration itu kita akan melihat broadband vibration. Jadi frekuensi vibrasi itu sendiri, kita ngomongin satu data itu bisa 10 informasi atau 10 trending yang kita bisa capture gitu ya. Dan overall vibration itu hanya salah satunya. Jadi karena untuk mengkalkulasi pattern itu bermacam-macam nilai gitu. Kalau kita nanti Bapak bisa refer ke referensi vibration atau materi training vibration, itu banyak sekali nilai-nilai memang yang tidak hanya tidak bergantung pada overall gitu. Maksudnya dari satu pattern itu bisa muncul banyak sekali nilai. Belum pattern lagi itu nanti kita pilah-pilah lagi gitu ya terhadap frekuensi memang spesifik. Oh ini frekuensi unbalance, alignment, oh ini frekuensi bearing, itu secara spesifik punya frekuensi tertentu. Jadi sangat possible gitu ya overallnya tidak naik dan bearingnya naik. Dan ini contohnya seperti ini Pak. Tren di sini overallnya tidak naik, ya overallnya tidak naik yang ini back poolnya saya close dulu ya. Gimana tadi? Stop sharing. Oke, saya stop sharing ya poolnya. Oh, bisa stop sharing, bisa. Oh, ini gimana menghilangkan poolnya? Oh, ini kali ya. Oh, di close saja. Oke. Nah, di sini Pak. Saya close juga. Oke, ini kelihatan di sini overall vibration-nya trending-nya tidak naik, sedangkan di sini high frekuensinya cukup naik. Dan kalau kita lihat gitu ya, secara signifikan di sini Pak. Jadi memang overall vibration itu areanya biasanya di low frekuensi gitu ya, tapi di high frekuensi ini ada kecenderungan naik, berarti ada pattern yang berubah gitu ya di sebelah kiri ini. Nah, tapi ini nanti
materi di series yang lain. Oke, tapi sangat possible. Apakah software sudah dilengkapi dengan fitur untuk prediksi berapa lama mesin bisa digunakan berdasarkan trend chart? Sudah Pak, jadi kalau kita lihat gitu ya, apakah bisa dilihat untuk spesifik trennya, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, nanti ini regressing filtration mau pakai lines, polinomial dan seterusnya gitu ya, kita bisa aplikasikan untuk di sistem yang ini. Jadi ada opsi di sini, oke. Versi itu tidak kita bahas sekarang, nanti kita bahas di area yang lain. Tapi ini ada regressing fitting gitu ya, untuk bagaimana dia nanti mau naik sampai berapa, dan bisa ada opsi garis lurus atau dia polynomial order. Oke, kemudian apakah sudah Betafip ini software offline? Ini sedikit keluar tapi dari alarm gitu ya, tapi sesimpel kalau saya jawab, ini adalah bagian dari package gitu ya, tools dengan software. Jadi ada dua-duanya, ada offline dan online, dan memang sudah dilengkapi dengan automatic diagnostic. Oke, nanti itu di series yang lain. Jadi pertanyaan terakhir ini sebenarnya iklan dari series-series yang lain. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana hardware dan software ini mengutilisasi AI sehingga mungkin lebih mudah digunakan oleh operator gitu yang tidak terbiasa dengan spektrum waveform gitu ya, untuk awareness di lapangan. Oh, ini ternyata ada pattern yang related sama unbalance gitu. Oh, ini ternyata ada pattern yang related terhadap misalignment gitu ya, secara live, secara langsung di terus ketika mengambil data di lapangan. Oke, itu 3 pertanyaan, sekaligus terakhir adalah iklan untuk seri-seri selanjutnya. Jadi jangan tunggu kami di Betafip seri-seri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.